Selamat datang kembali di Warung Bude Yanti semuanya. Seperti biasanya Bapak Yanto akan menceritakan tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan dalam mencari janda tato kadal buntung. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Guiyin yang sedang tercekik oleh boneka Raja Iblis. Guiyin benar-benar menyadari bahwa pada saat ini adalah bagian krisis di dalam hidup dan mati dirinya. Namun Guiyin pada saat ini mencari cara bagaimana untuk melepaskan cengkraman Raja Iblis. Lalu pada akhirnya Guiyin menemukan cara dengan menusuk mata dari Raja Iblis. Guiyin pun bergumam bahwa dirinya tidak percaya Raja Iblis akan mampu bertempur tanpa kedua matanya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut pada akhirnya Guiyin pun segera melesatkan cakar tajamnya ke arah mata Raja Iblis. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini Raja Iblis segera membuka mulutnya dengan gigi tajam yang seketika menggigit lengan dari Guiyin. Lalu daging dari tangan Guiyin pada saat ini benar-benar robek dengan lengan yang terputus dan darah yang berceceran. Guiyin pada akhirnya meraung kesakitan setelah adegan ini. Lalu teriakan dari Guiyin ini benar-benar terdengar oleh telinga semua orang dan pada saat ini semua orang benar-benar merasa cemas. Melihat adegan ini Zhen Zongfu juga pada saat ini benar-benar sangat marah. Lalu dirinya pada saat ini segera meminum pil pemulihan dalam jumlah yang banyak dan bergegas menuju ke arah Guiyin. Meskipun pada saat sebelumnya Guiyin adalah musuh dari mereka, akan tetapi Guiyin pada saat ini telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Kaisar Manusia. Oleh karena itu dengan sifat dari Kaisar Manusia yang setia, tentu saja dirinya tidak akan mungkin meninggalkan Guiyin seperti ini. Lalu di sisi lain melihat Kaisar Manusia yang bergegas Xiaoyan pada saat ini juga matanya berbinar. Xiaoyan tidak menyangka bahwa Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar melesat untuk membela Guiyin. Meskipun dengan kekuatan Zhen Zongfu tidak mungkin bagi dirinya untuk berhadapan dengan Raja Iblis. Akan tetapi dirinya benar-benar tidak memikirkan hal tersebut dan bergegas untuk menyelamatkan Guiyin. Sementara itu pada saat ini Guiyin benar-benar meraung kesakitan sebelum akhirnya Guiyin kembali mengeluarkan tekniknya. Lalu bersamaan dengan hal tersebut puluhan ribu mayat hidup segera datang dan berteriak. Kemudian mayat-mayat ini bergegas menuju Raja Iblis dan pada saat ini sosok mereka segera meledak ketika mendekati Raja Iblis. Lalu peledakan diri dari 20.000 mayat hidup ini kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Akan tetapi meskipun begitu pada saat ini Guiyin masih memiliki rasa tidak percaya diri bahwa serangan ini bisa menghadapi Raja Iblis. Dan pada akhirnya bersamaan dengan mayat hidup yang pada saat ini meledak, lalu kabut abu-abu pun seketika menutupi sosok mereka berdua dan secara bertahap membuat semua orang sulit untuk melihat keduanya. Dan dalam situasi seperti ini semua orang hanya bisa melihat kabut dengan ledakan yang sangat banyak di dalamnya. Lalu Kaisar Manusia juga pada saat ini segera bergegas masuk ke dalam kabut untuk bertarung melawan Raja Iblis. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang. Xiaoyan tiba-tiba mendapat ide dan teringat keterampilan barunya yang baru saja dirinya pelajari. Lalu Xiaoyan pun bergumam bahwa dirinya hampir lupa tentang permasalahan ini. Xiaoyan baru saja menyerap roh hantu kekuatan supranatural dan Xiaoyan juga mempelajari mata supranatural. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apakah permasalahan ini dapat diketahui melalui mata supranatural. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun tanpa ragu segera bergegas masuk mencari roh hantu di dalam tubuhnya. Dan pada akhirnya Xiaoyan mencoba untuk melakukan teknik tersebut, namun Xiaoyan berakhir dengan kegagalan. Akan tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak menyerah, sehingga Xiaoyan terus mencoba berkali-kali. Lalu di tengah kegagalannya hingga pada akhirnya Xiaoyan benar-benar putus asa, karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar gagal dan Xiaoyan benar-benar tidak memiliki cara lain untuk menghadapi Raja Iblis. Namun pada saat ini Xiaoyan segera teringat keterampilan kekuatan ruang batas. Menyadari hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera mencari di tubuhnya dan Xiaoyan segera menemukan kekuatan misterius tersebut. Kekuatan misterius ini tidak terlihat hingga akhirnya kulit Xiaoyan segera dilapisi lapisan film cahaya yang sangat tipis.
Setelah itu mata Xiao Yan memancarkan kecemerlangan dan Xiao Yan dan pada saat ini segera menatap ke arah kabut abu-abu, kemudian sayap tulang di tubuh Xiao Yan pada akhirnya segera bergetar dan pedang kuno api surgawi di tangan Xiao Yan segera muncul. Xiao Yan pada akhirnya segera melesat langsung menuju ke arah kabut abu-abu. Melihat hal ini baik King Haoran, King Yuantian dan yang lainnya pada saat ini benar-benar tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan masuk ke dalam kabut dan terjun langsung ke dalam pertempuran. Pada saat ini bahkan Zhen Zongfu dan Gui Yin benar-benar terluka oleh Raja Iblis. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan hanya kekuatannya berada di tahap menengah bintang 8 bisa berhadapan dengannya. Namun pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa menahan Xiao Yan. Mereka hanya bisa diam-diam mendoakan keselamatan Xiao Yan di dalam pertempuran ini, dan dalam pertempuran besar ini semua orang pada saat ini benar-benar menatap ke arah langit yang dipenuhi kabut abu-abu, lalu pertempuran 10.000 orang yang berada di bawah juga pada saat ini masih menemui jalan buntu, sementara itu pertempuran yang berada di dalam kabut abu-abu tidak berlangsung terlalu lama. Lalu sesosok terbang keluar dari kabut abu-abu seperti layang-layang dengan tali yang putus. Sosok ini bergoyang di udara dan darah serta daging pada saat ini segera terlihat berceceran. Sosok yang keluar pertama ini ternyata adalah Gui Yin yang benar-benar telah kehilangan kedua tangannya. Melihat hal tersebut Xie Tu pun segera terbang untuk menstabilkan Gui Yin. Kemudian dirinya segera mendukung Gui Yin untuk turun dan segera menyembuhkan luka-lukanya. Hati semua orang pada saat ini benar-benar menegang ketika melihat Gui Yin yang terbang keluar dengan luka serius. Mereka tidak bisa menahan rasa khawatir tentang bagaimana Zhen Zongfu dan Xiao Yan berhadapan dengan monster seperti ini. Bersamaan dengan semua orang yang khawatir pada saat ini semua orang melihat Zhen Zongfu yang terluka parah. Sosok Zhen Zongfu juga pada saat ini terbang keluar dengan darah yang berceceran di udara. Pada saat ini dapat dipastikan Zhen Zongfu benar-benar telah terluka parah, bahkan seluruh badan dan wajahnya pada saat ini benar-benar dipenuhi darah dan Zhen Zongfu mengeluarkan seteguk besar darah. Melihat hal ini Zhen Bufan pun segera bergegas dan mendukung Zhen Zongfu yang lemah dan gemetar. Zhan Huan juga datang untuk mengamati luka dari Zhen Zongfu dan semua orang pada saat ini segera berkerumun. Pada saat ini hanya tersisa Xiao Yan yang berada di dalam kabut abu-abu, lalu kedua orang Dou di bintang 8 terkuat di benua Dou di pada saat ini benar-benar telah dipukul mundur dan terluka parah. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana nasib dengan Xiao Yan yang hanya seorang Dou di tahap menengah bintang 8. Semua orang hanya bisa menatap ke arah kabut dengan suara ledakan yang memekakan telinga yang terus berulang. Sementara itu di dalam kabut Xiao Yan pada saat ini penampilannya telah mengalami perubahan yang belum pernah terjadi. Hal itu dikarenakan Xiao Yan telah menunjukkan caranya sendiri yaitu cara apinya. Xiao Yan telah dikenali oleh semua api yang berada di benua Dodi. Oleh karena itu Xiao Yan dapat dikatakan sebagai raja dari jalan api di benua Dodi. Dan pada akhirnya Xiao Yan segera berteriak bahwa dirinya adalah Kaisar Xiao Yan. Dirinya adalah Kaisar Api dan penguasa dari 10.000 api. Atas nama Kaisar Yan pada saat ini dirinya meminta semua api untuk membakar makhluk ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya dan domain api 10.000 api mulai bergerak dengan gila-gilaan. Hal ini memicu gelombang api seperti gelombang laut dan melahap semua yang ada di domain api. Bahkan panas terik mendistorsi ruang di sekitarnya dan Xiao Yan pada saat ini segera menggenggam pedang kuno api surgawi. Pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Lalu dengan pencerahan sebelumnya ditambah lagi dengan kekuatan Xiao Yan yang telah meningkat, maka serangan 1000 kaki tanpa bayangan ini tentu saja menjadi semakin kuat. Lalu naga api pada saat ini menyelimuti pedang kuno api surgawi yang seketika dilesatkan oleh Xiao Yan, dan pada akhirnya pedang kuno api surgawi yang sangat besar ini segera menghantam Raja Iblis. Tentu saja serangan Xiao Yan ini begitu luas sehingga semua orang termasuk dengan Zhen Zongfu dan yang lainnya pada saat ini tercengang. Mereka semua bisa merasakan kekuatan luar biasa semacam ini.
Bahkan kekuatan ini benar-benar membuat semua orang gemetar ketika menatap ke arah langit. Sementara itu pada saat ini sosok dari Raja Iblis langsung tenggelam oleh serangan dari Xiao Yan. Lalu suara gemuruh semakin tidak ada habisnya dan gelombang api segera menyapu ke segala arah. Kemudian energi yang kuat ini membuat ruang di sekitarnya gemetar dan terdistorsi. Dan awan yang berada di atas juga dipotong menjadi dua bagian oleh serangan 1000 kaki tanpa bayangan milik Xiao Yan. Pada saat ini sosok dari Raja Iblis benar-benar tenggelam seolah-olah benar-benar ditelan oleh api. Lalu Xiao Yan juga menatap ke arah tempat serangan sebelumnya dan mencari-cari sosok Raja Iblis. Namun setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini tidak menemukan keberadaan dari Raja Iblis. Semua orang juga pada saat ini menyaksikan kabut yang perlahan menghilang dan mereka tidak menemukan keberadaan dari boneka Raja Iblis. Zhen Bufan pun ragu-ragu sejenak dengan mata yang membelalak, kemudian wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dirinya bertanya apakah boneka Raja Iblis ini telah dibunuh oleh Xiao Yan. Pada saat ini tidak hanya Zhen Bufan yang tercengang, akan tetapi juga Zhen Zongfu yang terluka parah. Dirinya benar-benar terkejut karena serangan Xiao Yan ini benar-benar luar biasa dan dirinya segera mencari sosok dari boneka Raja Iblis. Semua orang juga pada saat ini mencari keberadaan dari boneka Raja Iblis, akan tetapi mereka pada saat ini benar-benar tidak menemukan sosoknya dan mereka menyadari Xiao Yan telah membunuhnya. Banyak orang pada saat ini segera bersorak kemenangan. Mereka berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar mengalahkan Raja Boneka Iblis pada saat ini. Lalu sorak-sorai pada akhirnya mulai bergemuruh karena Xiao Yan benar-benar telah mengalahkan boneka Raja Iblis. Di sisi lain di pihak Pil Palace pada saat ini semua orang hanya bisa memandang ke arah Xiao Yan yang berada di lautan api. Bahkan leluhur tua dari Pil Palace juga pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan hanya berdiri di udara. Dirinya masih tidak bergerak dengan wajah yang hijau dan tidak tahu apa yang pada saat ini dipikirkannya. Lalu dirinya pada saat ini hanya menatap ke arah Xiao Yan yang berada di langit. Dirinya pada akhirnya bergumam mengapa putra ini memiliki begitu banyak aura. Siapakah sosok pemuda yang berada di hadapannya ini? Lalu tiba-tiba dirinya seolah teringat sesuatu dan berteriak bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Sementara itu di sisi lain di tengah-tengah sorak-sorai semua orang, Zhen Zongfu pada saat ini menyadari ada sesuatu yang salah dan dirinya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini merasakan apa yang dirasakan oleh Zhen Zongfu. Xiao Yan bergumam bahwa apa yang Xiao Yan rasakan pada saat ini benar-benar tidak baik. Xiao Yan pun menyipitkan matanya sedikit dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar menjadi semakin waspada. Pada akhirnya apa yang dirasakan oleh Xiao Yan dan Zhen Zongfu benar-benar terbukti dan Xiao Yan pada saat ini segera menoleh. Bersamaan dengan itu ruang pun seketika robek dan dua tangan pada saat ini segera keluar. Tangan ini secara alami adalah tangan dari boneka iblis yang benar-benar merobek ruang untuk menghindari serangan dari Xiao Yan. Begitu dirinya keluar tanpa basa-basi lagi dirinya segera melesatkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Lalu tinjunya benar-benar sangat cepat dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa mengelak. Dan pada akhirnya tinju besar ini pun segera menghantam perut bagian bawah Xiao Yan. Lalu Xiao Yan yang pada saat ini dilapisi oleh perisai masih memuntahkan seteguk darah. Sosoknya juga pada saat ini terpental dan berguling-guling beberapa kali di udara. Xiao Yan benar-benar merasakan sakit di perut bagian bawahnya akibat benturan tinju dari boneka Raja Iblis. Xiao Yan pun segera menstabilkan tubuhnya dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar menekan rasa sakitnya. Tentu saja semua orang juga pada saat ini terkejut melihat adegan yang tiba-tiba yang muncul di hadapan mereka. Pada saat ini mereka benar-benar tidak percaya bahwa boneka ini benar-benar tidak bisa dibunuh. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini segera mengeluarkan segenggam ramuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk bersantai dan Xiao Yan kembali mengeluarkan teknik panah teratai api surgawi. Setelah penggunaan berulang-ulang, akhirnya pembentukan dari busur dan panah api pada saat ini menjadi sangat cepat.
lalu setelah busur dan panah ini terbentuk, Xiao Yan pada saat ini segera teringat sesuatu. Xiao Yan menyadari tampaknya pada saat ini Xiao Yan bisa membentuk lebih dari 3 anak panah. Hal itu bergantung dari jumlah roh hantu yang berada di dalam tubuh Xiao Yan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pun dengan cepat memanggil beberapa roh hantu dan pada saat ini segera menarik busur. Bersamaan dengan itu 3 anak panah pada saat ini segera terbentuk. Xiao Yan tanpa ragu segera melesatkan panah api ini dan segera melesat ke arah boneka Raja Iblis. Tentu saja kecepatan dari serangan Xiao Yan juga pada saat ini telah meningkat dan dalam sekejap mata panah ini benar-benar telah menghantam boneka Raja Iblis. Satu panah mengenai lengan kiri, satu panah lain mengenai lengan kanan, sementara satu panah lagi mengenai kepalanya. Lalu panah ini pun pada akhirnya segera berhasil melubangi tubuh dari boneka Raja Iblis. Xiao yang bisa melihat 3 lubang yang pada saat ini tercetak di tubuh Raja Boneka Iblis. Xiao Yan pun menghela nafas lega setelah melihat serangannya ini berhasil. Akan tetapi tidak lama setelah itu Xiao Yan kembali dikejutkan dengan luka dari bekas panas Xiao Yan yang pada saat ini perlahan-lahan tertutup. Sementara itu di sisi lain pada saat ini boneka Raja Iblis benar-benar kembali bergerak, dan kecepatannya pada saat ini bahkan lebih cepat daripada sebelumnya. Lalu Xiao Yan pada akhirnya benar-benar dikejutkan oleh kemunculan dari boneka Raja Iblis yang pada saat ini sudah berada di hadapannya. Lalu tinju yang tanpa gerakan mewah pada saat ini kembali dilesatkan ke tubuh Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan dengan cepat bereaksi mengangkat pedang kuno api surgawinya untuk memblokir tinju tersebut. Akan tetapi ganasnya serangan ini benar-benar membuat Xiao Yan kembali terpental, sehingga seteguk darah pada saat ini kembali keluar dari mulut Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar kesakitan. Lalu semua orang pada saat ini benar-benar merasa khawatir melihat adegan ini. Tentu saja mereka menyadari bahwa Xiao Yan sepertinya tidak akan mungkin bisa berhadapan dengan Raja Iblis. Hal itu dikarenakan Zhen Zongfu dan Gu Yin yang memiliki pengalaman yang tidak terkalahkan saja pada saat sebelumnya benar-benar terluka parah. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan yang merupakan Dou di tahap menengah bintang 8 bisa melawannya? Semua orang pada saat ini benar-benar khawatir menatap ke arah boneka iblis yang seketika kembali bergerak. Apalagi kecepatannya pada saat ini kembali meningkat dan hanya dalam sekejap mata boneka iblis ini benar-benar telah berada di hadapan Xiao Yan. Lalu tinju bersisiknya pada saat ini segera meninju ke arah perut bagian Xiao Yan lagi. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini bereaksi dengan cepat dan sosok Xiao Yan pada saat ini segera menghindar. Namun ketika Xiao Yan hendak mengeluarkan sayap tulang untuk melarikan diri, Xiao Yan tiba-tiba merasakan sesak di temboloknya. Pada saat ini cakar yang kuat segera menjepit leher Xiao Yan dan mengangkat Xiao Yan yang tidak bisa bergerak. Kekuatan dari cengkraman ini benar-benar sangat kuat dan sepertinya hanya dengan sekali cengkram leher Xiao Yan akan langsung hancur. Bahkan wajah Xiao Yan juga pada saat ini menjadi merah dan Xiao Yan benar-benar merasa sesak. Bahkan mata Xiao Yan juga berubah menjadi merah darah dan Xiao Yan benar-benar telah kehabisan nafas. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera mengirimkan transmisi suara ke pagoda. Xiao Yan bertanya kepada Zhan Lao apakah Zhan Lao pada saat ini masih belum bergerak. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini, pagoda pada saat ini hanya bergetar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini semua orang benar-benar merasa sangat gugup. Mereka menyaksikan Xiao Yan yang pada saat ini dicekik lehernya dan tidak bisa bergerak. Bahkan leluhur tua dari Pil Palace juga pada saat ini masih berdiri menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya menyadari bahwa ini adalah akhir pertempuran dan pada saat ini dirinya segera membuka mulutnya untuk berteriak. Dirinya segera memerintahkan boneka Raja Iblis untuk segera membunuh Xiao Yan. Mendengar teriakan tersebut, King Mu'er pada saat ini benar-benar merasa cemas dengan matanya yang berlinang air mata. Bahkan King Haoran juga pada saat ini benar-benar sangat cemas dan dirinya segera berteriak memerintahkan semua orang untuk membantu Xiao Yan. Sementara itu Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar telah terluka parah dan dengan pandangannya yang buram hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan. Lalu tim Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar ingin bergegas untuk membantu Xiao Yan.
mereka benar-benar tidak tahan melihat ekspresi Xiao Yan yang dipenuhi dengan rasa sakit dan muram. Wajah Xiao Yan juga berlumuran darah dan pada saat ini tampaknya leher Xiao Yan benar-benar mungkin akan hancur berkeping-keping. Namun tepat ketika semua orang benar-benar sangat gugup mengenai nyawa Xiao Yan yang berada di dalam bahaya, justru tiba-tiba sebuah tangan putih diletakkan di atas tangan dari boneka iblis. Lalu sebuah suara segera terdengar ketika meminta tolong untuk melepaskan tangannya atau tidak maka tidak akan ada yang tersisa. Suara ini benar-benar terdengar lembut tetapi memiliki dominasi. Tangisan King Mu'er juga pada saat ini tiba-tiba berhenti, sementara Feng Feng, Ziying dan Xiao Zhan pada saat ini semuanya membeku. Semua orang benar-benar terkejut dan mereka segera mengikuti arah suara tersebut berasal. Mata semua orang pada saat ini menyusut dan tim dari Xiao Yan pada saat ini benar-benar gemetar. Mereka melihat penampilan yang tampan dengan fitur wajah yang indah, dan apa yang pada saat ini ditampilkan di hadapan semua orang benar-benar sosok yang sangat familiar. Bahkan Xiao Yan yang pada saat ini hampir tidak sadarkan diri juga menatap ke arah sosok tersebut. Xiao Yan melirik dan pada saat Xiao Yan sedikit tersenyum dan benar-benar merasa sangat senang. Di sisi lain Xiao Zhan juga pada saat ini berteriak, bukankah itu adalah sosok Nan Erming? Tentu saja sebagai orang yang sangat dekat dengan Nan Erming maka Xiao Zhan tidak akan bisa melupakan karakter dari Nan Erming. Namun apa yang mengejutkan Xiao Zhan pada saat ini adalah sosok Nan Erming pada saat ini terlihat lebih tampan. Sementara itu Nan Erming yang pada saat ini masih memegang lengan dari boneka iblis kembali membuka mulutnya. Nan Erming berkata bahwa dirinya telah memberitahu sebelumnya untuk melepaskan cengkramannya. Tidak bisakah makhluk ini pada saat ini mendengarkan Nan Erming? Mendengar kata-kata dari Nan Erming ini, boneka Raja Iblis seketika gemetar, bahkan semua orang juga pada saat ini benar-benar tercengang melihat apa yang ditampilkan oleh Nan Erming. Sementara itu ekspresi di wajah Nan Erming pada saat ini tiba-tiba berubah. Nan Erming segera meremas tangan dari boneka Raja Iblis dan seketika mengeluarkan suara mendesis. Boneka Raja Iblis ini pun perlahan melepaskan tangannya yang menjepit leher Xiao Yan. Lalu sosok Xiao Yan seketika jatuh lemas dan Nan Erming pada saat ini langsung menopang Xiao Yan. Setelah itu Nan Erming pun menatap kembali ke arah boneka Raja Iblis dengan dingin dan segera berteriak. Nan Erming berkata agar boneka iblis ini jangan bergerak dan tetaplah di situ. Tubuh dari boneka Raja Iblis seketika bergetar di bawah raungan Nan Erming. Terlihat ada sedikit kepanikan di wajahnya yang tanpa ekspresi dan dirinya benar-benar takut kepada Nan Erming. Bersamaan dengan hal tersebut banyak sosok yang pada saat ini tidak terhitung jumlahnya muncul di sekitar langit. Lalu bayangan hitam melintas di udara dan segera menarik perhatian dari banyak orang. Bayangan hitam besar ini hampir menutupi cahaya langit. Lalu dengan segera kepala ular besar berwarna-warni muncul dari langit dan perlahan turun di udara sebelum akhirnya berkilat dan berubah menjadi sosok hitam yang menyusut. Sosok menawan pada saat ini segera terbentuk di udara dengan satu set pakaian kulit berwarna hitam ketat. Pakaian kulit hitam ini dapat menunjukkan dua tonjolan yang sinkron yang dapat menghipnotis semua mata. Sosok ini segera melihat ke arah Xiao Yan yang terluka parah dan hampir koma. Sosok cantik ini segera berada di hadapan Nan Erming dan dengan jentikan dari jarinya dirinya segera mengambil alih Xiao Yan yang terluka parah. Dan sosok cantik ini tidak lain dan tidak bukan adalah tante pemersatu benua yakni Kailin yang sebelumnya berlatih di pelatihan tertutup. Pada saat ini orang-orang dari keluarga Warcraft juga datang untuk membantu Xiao Yan dan jumlah orang di udara juga bertambah. Bahkan orang-orang dari Pil Palace pada saat ini tampak ketakutan dengan kemunculan dari pasukan ini. Apalagi jumlah orang dari Pil Palace pada saat ini telah berkurang selama pertempuran. Sementara itu orang-orang dari Xiao Mansion pada saat ini tentu saja bertambah. Dan pada saat ini hampir semua mayoritas prajurit yang berada di benua Doudi telah tiba. Tampaknya hari ini adalah hari di mana Pil Palace benar-benar akan binasa. Sementara itu di sisi lain leluhur dari Pil Palace pada saat ini menatap ke arah boneka Raja Iblis yang benar-benar dikejutkan oleh Nan Erming.
dirinya pada akhirnya segera meraung dengan marah dan bertanya apa yang dilakukan oleh boneka ini. Lalu dirinya segera memerintahkan boneka Raja Iblis ini untuk segera membunuh semua orang. Bersamaan dengan perkataannya tersebut, tiba-tiba boneka iblis darah ini segera menatap matanya ke arah Nan Erming. Lalu dengan ekspresi marah pada saat ini boneka iblis ini benar-benar berniat untuk menyerang Nan Erming. Pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa tidak bergerak. Hal itu dikarenakan pada saat ini leluhur tua sedang memegang bola cahaya yang merupakan jiwa dari boneka Raja Iblis. Sementara itu Nan Erming pada saat ini menyadari bahwa boneka iblis raja ini akan mulai menyerang ke arahnya. Nan Erming pada akhirnya bergumam pada dirinya sendiri dan lebih tepatnya berbicara kepada Raja Sisik Naga. Nan Erming berkata, bukankah Raja Sisik Naga pada saat sebelumnya mengatakan bahwa Nan Erming bisa mencegah makhluk ini? Menanggapi hal tersebut Raja Sisik Naga pada saat ini segera berbicara kepada Nan Erming. Dirinya berkata agar pada saat ini Nan Erming memberikan tubuhnya. Pak tua itu benar-benar berani bermain dengan Xiao Yan dan pada saat ini dirinya benar-benar harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Benda ini sebenarnya memiliki darah naga miliknya. Siapakah orang yang berani merusak darah naganya seperti ini? Maka orang yang melakukan hal ini benar-benar harus dihukum karena telah menghina klan naga. Pada saat ini semua orang bisa mendengar Nan Erming berbicara, tetapi suara ini bukanlah suara Nan Erming. Tim Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa suara ini lebih kuat dan mendominasi dan mereka bisa melihat mata Nan Erming yang pada saat ini berubah. Mata Nan Erming perlahan tertutup dan ketika kembali terbuka pada saat ini mata Nan Erming berbentuk berlian dan itu adalah mata naga. Di dahi Nan Erming juga pada saat ini dua tanduk kecil tumbuh secara tidak terduga. Bahkan rambut Nan Erming juga pada saat ini memanjang dan berubah menjadi berwarna merah secara perlahan. Lalu aura yang mendominasi pada saat ini benar-benar terpancar dari tubuh Nan Erming. Kemudian Nan Erming kembali membuka mulutnya ketika dirinya berkata bahwa dirinya tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan esensi darah dari klan naga miliknya. Akan tetapi meskipun begitu dirinya hanya bisa menyimpulkan bahwa mereka telah membunuh klan naga. Oleh karena itu hari ini dirinya ingin bertanya siapakah orang yang membuat boneka ini. Suara ini benar-benar sangat nyaring dan memekakan telinga semua orang. Bahkan tubuh semua orang yang mendengar suara ini benar-benar bergetar dan pada saat ini puluhan ribu mata hampir menatap bersamaan ke arah Nan Erming. Xiao Zhan di sisi lain pada saat ini bertanya dengan ragu, apakah ini adalah Nan Erming yang mereka kenal? Feng Feng juga dengan terkejut segera bertanya apakah baru saja Nan Erming mengatakan mengenai darah naga miliknya. Apakah Nan Erming ini benar-benar seorang yang berasal dari klan naga? Semua orang pada saat ini benar-benar memiliki kebingungan melihat Nan Erming yang pada saat ini benar-benar berubah. Sementara itu boneka Raja Iblis pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi terkendali. Lalu dirinya pada saat ini bergegas menuju ke arah Nan Erming dengan ganas. Pada saat ini pengontrol tubuh dari Nan Erming adalah Raja Sisik Naga. Lalu dirinya menatap ke arah boneka Raja Iblis dan pada saat ini ekspresinya masih terlihat sangat tenang. Sementara itu Xiao Yan yang pada saat ini sudah perlahan kembali pulih segera menatap ke arah Nan Erming. Xiao Yan benar-benar sangat gembira karena Xiao Yan pada akhirnya Xiao Yan berhasil memadukan kedua jiwa ke dalam satu tubuh. Xiao Yan pada saat ini bisa menyelamatkan Nan Erming dan juga meningkatkan kekuatannya. Sementara itu kembali ke Nan Erming yang pada saat ini segera menyalakan api yang berwarna merah. Nyala api ini tidak seperti api surgawi milik Xiao Yan. Dan ini adalah nyala api yang dibentuk oleh Douqi yang dimiliki oleh Raja Sisik Naga. Bersamaan dengan hal tersebut aura dari Nan Erming juga pada saat ini segera terpancar. Merasakan aura ini semua orang pada akhirnya segera tercengang karena aura ini adalah bintang 8 Dodi. Zhen Zongfu dan yang lainnya benar-benar terkejut terlebih lagi dengan King Haoran. Dirinya benar-benar tidak menyangka peningkatan dari kelompok Xiao Yan ini benar-benar secara terus-menerus. Zhan Huan pada saat ini segera menoleh ke arah Zhen Zongfu. Dirinya berkata bahwa peningkatan bintang 8 Dodi ini benar-benar terlalu sering muncul.
Menanggapi hal tersebut Zhen Zongfu perlahan-lahan pulih hanya tersenyum. Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar tidak meragukan kemampuan peningkatan dari tim Xiaoyan, akan tetapi meskipun begitu dirinya benar-benar masih dikejutkan oleh apa yang dirinya lihat. Zhen Zongfu dan Zhan Huan adalah orang yang telah hidup untuk waktu yang tidak terhitung jumlahnya, dan selama periode waktu itu mereka benar-benar tidak pernah melihat adanya Dodi yang melonjak ke bintang 8, akan tetapi pada saat ini mereka benar-benar menyaksikan 3 orang Dodi yang pada saat ini telah melonjak ke bintang 8, 1 orang Dodi telah melonjak dari Pil Palace, sementara 2 sisanya bersumber dari Xiao Mansion. Bukankah dengan begitu dapat dikatakan bahwa kekuatan dari Xiao Mansion ini benar-benar tidak bisa diremehkan? Zhen Zongfu pada akhirnya menghela nafas untuk menanggapi apa yang ditanyakan oleh Zhan Huan. Lalu Zhen Zongfu berkata sepertinya Zhan Huan berpikir semua ini adalah kebetulan. Zhen Zongfu juga awalnya berpikir seperti itu, tetapi pada saat ini dirinya merasa bahwa apa yang tampaknya seperti kebetulan jelas bukanlah sebuah kebetulan. Orang-orang ini telah menembus bintang 8 satu demi satu dan itu pasti memiliki hubungan besar dengan sesuatu. Mendengar perkataan dari Zhen Zongfu pada saat ini Zhan Huan sedikit berpikir, lalu pada akhirnya dirinya segera berkata apakah semua ini terkait dengan kegelapan di langit. Mendengar hal tersebut Zhen Zongfu pada saat ini hanya tersenyum dan menatap ke arah langit. Setelah itu Zhen Zongfu pun segera berkata bahwa pada saat ini sepertinya langit sedang memiliki kehendaknya sendiri. Apakah Kaisar Monster pada saat ini bisa melihat kekuatan Nan Erming yang berada di bintang 8 Dodi? Dengan kekuatannya pada saat ini yang mencengangkan bagi Zhen Zongfu adalah dirinya bisa membuat boneka Raja Iblis ini bergetar dan terdiam. Zhen Zongfu benar-benar tidak tahu asal-usul dari bocah ini, bahkan boneka Raja Iblis benar-benar takut ketika mendengar teriakannya, bahkan jika orang ini adalah bintang 8 Dodi. Akan tetapi di pihak Zhen Zongfu juga pada saat ini memiliki beberapa bintang 8 Dodi. Namun pada saat pertempuran sebelumnya boneka Raja Iblis ini benar-benar tidak memperhatikan mereka sama sekali. Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar ingin tahu apakah alasan yang terjadi sebelumnya. Mendengar hal tersebut Zhan Huan pun menatap ke arah Nan Erming yang sebelumnya benar-benar membuat Raja Boneka Iblis terdiam. Dirinya juga benar-benar tercengang dengan apa yang ditampilkan oleh Nan Erming. Bahkan Zhen Zongfu dan Gu Yin pada saat sebelumnya benar-benar telah terluka parah oleh boneka ini. Sementara itu kembali ke Nan Erming yang pada saat ini melirik ke arah leluhur tua dari Pil Palace. Lalu dirinya menatap ke arah gumpalan bola cahaya dan dirinya juga mengetahui bahwa orang inilah yang memerintahkan boneka Raja Iblis. Lalu pada akhirnya dirinya pun segera berkata ternyata inilah sosok yang mengambil darah keluarga naga mereka. Orang inilah yang menyempurnakan monster ini dan orang ini benar-benar layak untuk mati. Mendengar ancaman dari Raja Sisik Naga, leluhur tua dari Pil Palace pada saat ini tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dirinya pada saat ini segera memerintahkan boneka Raja Iblis untuk segera menyerang ke arah Nan Erming. Dirinya juga memerintahkan semua anggota dari Pil Palace pada saat ini untuk melanjutkan pertempuran mereka, dan pada akhirnya pertempuran besar ini kembali pecah di antara kedua belah pihak. Lalu pada saat yang sama kecepatan dari Raja Boneka Iblis juga pada saat ini menjadi gila dan lebih cepat daripada sebelumnya, bahkan sosoknya pada akhirnya segera dengan cepat muncul di hadapan Raja Sisik Naga. Lalu tinjunya pada saat ini segera dilesatkan tetapi sebelum tinju itu tiba, Raja Sisik Naga pun bergumam bahwa makhluk ini benar-benar berani. Suara Raja Sisik Naga ini tidaklah keras tetapi mengandung kekuatan dan mendominasi, dan di bawah tatapan semua orang pada saat ini tinju dari Raja Monster Iblis benar-benar hampir berhenti di udara, seolah-olah pada saat ini waktu telah berhenti dan semua orang pada saat ini menahan nafas. Bahkan tinju dari Raja Boneka Iblis pada saat ini benar-benar berhenti. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini segera melambaikan telunjuknya di antara alis boneka Raja Iblis. Lalu bersamaan dengan itu setetes esensi darah naga berwarna keemasan segera keluar. Darah naga ini segera mengalir di telunjuk Raja Sisik Naga sebelum akhirnya segera meresap.
bersamaan dengan itu tubuh dari boneka Raja Iblis juga pada saat ini bergetar, lalu penampilannya segera berubah dan pada saat ini segera menyusut sebelum akhirnya menampilkan sosok manusia. Pada saat ini sosok dari boneka Raja Iblis benar-benar seperti mayat biasa. Tentu saja semua orang benar-benar terkejut melihat apa yang ada di hadapan mereka. Di sisi lain Xiao Zhan yang mengenal Nan Erming juga pada saat ini benar-benar terkejut. Dirinya pun tanpa sadar segera berteriak bahwa boneka Raja Iblis ini telah berubah menjadi bentuk manusia. Metode apakah yang pada saat ini telah digunakan oleh Nan Erming? Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang ketika melihat boneka iblis ini telah dikalahkan oleh Nan Erming. Terlebih lagi boneka ini benar-benar tidak berdaya hanya dengan satu jari dari Nan Erming. Bahkan Zhen Zongfu juga pada saat ini menyipitkan matanya dan bertanya-tanya, apakah orang ini bernama Nan Erming? Mungkinkah pada saat ini sosok Nan Erming ini berhubungan dengan klan naga? Sementara itu King Haoran yang menyaksikan keajaiban ini dengan mata sendiri juga pada saat ini benar-benar terkejut. Dirinya menyadari bahwa Nan Erming pada saat sebelumnya benar-benar dapat dikatakan akan segera mati. Akan tetapi pada saat ini Nan Erming benar-benar telah kembali dan memiliki kekuatan yang seperti itu. Dirinya pun bertanya-tanya bagaimana cara Xiao Yan melakukan hal ini. Nan Erming telah benar-benar diselamatkan oleh Xiao Yan, terlebih lagi pada saat ini Nan Erming memiliki kekuatan yang sangat ajaib seperti Pak Tarno yang bisa makan kerikil.